Kita semua pasti suka bertanya-tanya tentang pekerjaan apa sih yang sangat dibutuhkan dalam perkembangan teknologi yang telah berkembang pesat seperti sekarang ini. Salah satu profesi yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah teknopreneur. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menjawab pertanyaan yang mungkin akan membuatmu penasaran, yaitu apa sih definisi teknopreneur tersebut? Kemudian apa saja profesi yang ada di dalamnya? Halo kawan belajar, bertemu lagi dengan saya, Kak Iqbal Asyauki. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang definisi teknopreneur dan prospek profesi desain komunikasi visual. Pada mata pembelajaran desain komunikasi visual, kelas 10 semester ganjil, sekolah menengah kejuruan. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan definisi dari teknopreneur, kemudian menjelaskan kembali tentang prospek profesi desain komunikasi visual. Kawan belajar, teknopreneur berasal dari kata tekno yang artinya adalah teknologi dan entrepreneur yang artinya adalah wirausaha. Tapi kira-kira usaha apa saja sih yang menggunakan teknologi? Terus apa saja usaha yang terkait desain komunikasi visual yang menggunakan teknologi? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Teknopreneur adalah pengembangan diri seorang pengusaha yang memanfaatkan teknologi untuk membuat penemuan baru atau inovasi sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomis. Menurut Chua Eng Hwa, seorang teknopreneur dapat dianggap sebagai seorang entrepreneur yang menggunakan teknologi sebagai alat utama dalam proses menciptakan inovasi yang baru. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghasilkan penemuan yang berpotensi mengubah pasar, lalu mengkomersilkannya demi meraih keuntungan. Dalam konteks pelajar SMK atau para pelajar seperti kalian, istilah yang lebih tepat untuk merujuk kepada wirausaha adalah creativepreneur. Kenapa? Karena setiap aktivitas yang dilakukan dalam dunia kreatif, terutama dalam desain komunikasi visual, memerlukan sentuhan kreativitas agar dapat menarik minat pasar. Sebagai seorang creativepreneur, kalian harus mahir dalam mengenali peluang yang bisa menghasilkan keuntungan dan juga dalam merencanakan strategi dengan matang. Dalam konteks desain komunikasi visual, misinya adalah menciptakan karya yang bisa dipakai secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kawan belajar? Tertarikkah kalian terhadap profesi sebagai teknopreneur? Kawan belajar, ada 8 jenis profesi dalam desain komunikasi visual. Yang pertama adalah ilustrator. Seorang ilustrator adalah seorang seniman yang menciptakan gambar atau ilustrasi untuk berbagai keperluan. Mereka menjadi kreator-kreator gambar yang terlihat di buku, majalah, kartu pos, dan berbagai produk merchandising. Berikutnya, yaitu profesi kedua dalam bidang desain komunikasi visual, yaitu komikus. Seorang komikus memiliki tugas menciptakan cerita visual yang menghibur melalui gabungan gambar dan teks yang disusun dalam format komik.
Artinya, komikus adalah orang yang bertanggung jawab atas pembuatan cerita visual dalam bentuk komik, baik itu untuk buku komik, web komik, atau platform digital lainnya. Profesi yang ketiga adalah desainer grafis. Seorang desainer grafis adalah orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan desain visual yang efektif untuk berbagai keperluan komunikasi, mulai dari desain logo, brosur, poster, hingga desain branding corporate. Profesi yang keempat yaitu desainer web. Mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab merancang tampilan dan pengalaman pengguna di website agar menarik dan dapat diakses dengan lancar di berbagai perangkat. Kelima, yaitu fotografer. Mereka adalah individu yang ahli dalam mengabadikan momen melalui lensa kamera, baik itu untuk bertujuan komersil, dokumentasi, jurnalisme, atau sebagai bentuk seni. Wah, ternyata dunia profesi desain komunikasi visual sangatlah beragam, bukan? Dan tahukah kamu masih ada 4 lagi profesi menarik yang belum kita bahas? Ayo, kita simak penjelasannya. Selanjutnya adalah videografer. Videografer adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengambil video atau merekam video menggunakan kamera. Mereka memperhatikan aspek visual seperti framing, pencahayaan, dan sudut pengambilan gambar untuk menciptakan hasil yang menakjubkan. Profesi yang selanjutnya adalah editor video. Tugas dari video editor adalah mengedit dan menyusun materi tersebut menjadi sebuah karya video yang koheren dan menarik. Mereka juga bisa memotong adegan untuk menyesuaikan durasi, menambahkan efek visual atau suara, dan melakukan proses editing lainnya untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Ternyata dalam dunia produksi video, perbedaan utama antara videografer dengan editor video adalah pada fokus kerja mereka. Videografer fokus pada pengambilan gambar dan rekaman, sementara editor video fokus pada pengeditan dan penyusunan materi video yang sudah ada. Meskipun begitu, dalam produksi video yang kompleks, keduanya bekerja bersama-sama untuk menghasilkan hasil akhir yang memukau. Kawan belajar, selanjutnya profesi yang ke-8 adalah animator. Dalam dunia animasi, seorang animator adalah sosok yang menciptakan gambar-gambar yang hidup dan bergerak saat diputar dengan cepat. Mereka berperan penting di berbagai industri, termasuk film, televisi, video game, dan internet. Profesi yang terakhir atau yang ke-9 adalah periklanan, yang kita kenal dengan istilah advertising. Profesi di bidang periklanan menuntut kreativitas dan inovasi, mulai dari desain iklan, poster, iklan televisi, hingga media luar ruangan seperti baliho atau videotron. Oleh karena itu, mereka yang bekerja dalam bidang ini biasanya memiliki bakat kreatif dan kemampuan inovatif yang tinggi. Nah, itulah materi kita pada pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar di portal Kawan Belajar BTIKP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi yang lebih menarik lagi. Salam Kawan Belajar, sampai jumpa.